Maju kalian, seru Caroline. Jika kamu tidak mau sama tuan kami, maka cepat bayar seluruh hutang kalian. Beberapa pria sudah berada di sebuah rumah megah yang sekarang terlilit hutang. Maju satu langkah, leher kalian akan putus. Caroline mengancam. Alessia Caroline, gadis berusia 19 tahun masih kuliah untuk meraih cita-citanya di salah satu universitas ternama. Hari ini beberapa penagih hutang datang ke tempatnya dengan beribu alasan. Orang tuanya memiliki hutang yang sangat banyak karena perusahaan yang sudah merugi dan bangkrut. Kedua orang tua Alessia Caroline harus terjerumus pada hutang yang begitu fantastis. Afara Alsha, kakak Caroline yang berusia 25 tahun, wajahnya cantik dengan kelembutan yang sangat luar biasa. Sekarang kalian berdua harus menjadi jaminan atas hutang yang dimiliki oleh orang tua kalian. Beberapa penagih hutang terus memaksa Afara dan Caroline untuk ikut mereka. Kalian ini benar-benar gila ya, kalian ingin memaksa kami menjadi pembayar hutang, cih, kalian ini tidak punya otak sama sekali. Caroline menantang para pria yang ada di sana. Sekitar 5 pria terus memaksa. Aku akan segera membayar hutang-hutangku, jangan memaksa putri-putriku, ucap ayah Caroline. Menggunakan putrinya untuk membayar hutang mungkin tidak akan ada di pikiran pria manapun. Namun karena terpaksa ayah Caroline akan menikahkan putrinya dengan seorang pria kaya raya yang akan melunasi seluruh hutang-hutangnya. Wajah cantik Afara memang selalu mampu menjadi magnet yang sangat luar biasa. Dia selalu mampu menaklukkan pria manapun dengan semua cerita cintanya. Tapi aku sudah mempunyai kekasih, aku tidak mau menikah dengan tuanmu, jawab Afara. Jika kamu tidak mau menikah dengan majikanku, kamu harus tahu, kamu akan masuk penjara bersama keluargamu. Apalagi ayahmu, aku yakinkan kalau ayahmu akan mati mengenaskan, jawab beberapa pria. BUGG, BUGG, Caroline langsung memberikan pembalasan kepada beberapa pria yang sudah membuat dia semakin kesal. Memang usianya baru 19 tahun, tapi Caroline adalah gadis yang hidup di dunia yang begitu keras. Ayah dan ibunya tidak terlalu memperhatikan dirinya, anak kesayangan mereka adalah Afara. Semua diberikan untuk putrinya itu, untungnya Afara adalah saudara yang baik. Dia selalu menyayangi Caroline. Kalian pergi nggak dari sini. Buru-buru aku akan mendapatkan kekerasan dari kalian, malah kalianlah yang tidak akan bisa keluar dari sini. Jawab Caroline yang kemudian melihat di sekitar dia berdiri. Dia mencari sebuah barang untuk dia gunakan. Dengarkan aku baik-baik ya para pria botak ladang gandum, kalian itu datang ke tempat yang salah. Jika kalian tidak mau pergi dari sini, botak kalian yang sudah lebar itu akan kujadikan landasan pesawat terbang. Dengan berani Caroline malah mengancam para penagih hutang. 2 dari 5 orang itu memang sudah dihajar Caroline habis-habisan. Lebih baik kita mundur dulu, entah apa yang dimakan oleh gadis ini. Dia sangat barbar, bahkan dia seperti Nyonya Rentenir yang lebih menakutkan dari bos kita, ucap salah satu pria. Kalau dia ini mungkin ratunya debt collector, jawab satu pria lagi. Setelah diberikan peringatan oleh Caroline beserta pukulan berulang kali, kelima pria itu akhirnya pergi. 2 pria harus menarik kakinya dan berjalan pincang karena Caroline benar-benar menghajarnya hingga babak belur. Kamu ini apa-apaan Caroline? Kenapa kamu sampai menghajar mereka? Kalau mereka kembali dengan membawa banyak anak buah bagaimana? Seru ayah Caroline yang tidak terima saat putrinya menghajar 5 pria itu dengan sangat ganas. Ayah, seharusnya aku yang mengatakan hal itu pada ayah. Mengapa ayah tidak punya hati? Mengapa ayah melakukan hal ini pada kami? Demi hutang, demi melunasi hutang kalian ingin menjual kami. Di mana hati kalian? Coba kalian pikirkan perasaan kami, kalian yang berhutang dan kami tidak tahu kemana perginya uang itu sekarang, kalian ini seperti babi hutan yang mengincar buruan. Caroline sangat marah, dia tidak terima dirinya dan sang kakak dijadikan pelunas hutang kepada salah satu bos. Mau atau tidak Afara akan menikah dengan bos Yakub. Jika dia tidak mau maka jangan pernah menganggapku ayah kalian. Setelah mengatakan itu ayah Caroline pergi meninggalkannya bersama sang kakak. Dalam kebingungan sang kakak akhirnya hanya bisa menangis, dia sudah mempunyai kekasih. Dia sudah berjanji akan menikah dengan pria itu. Apa yang terjadi Caroline? Apa yang terjadi? Ucap Afara yang menangis terseduh-seduh. Tenanglah kak, tenang, aku pasti akan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, jawab Caroline. Aku tidak mau menikah dengan pria tua itu, kamu tahu kan aku mempunyai seorang kekasih. Aku akan menikah dengan Jason, jawab Afara. Memang kedua orang tua Caroline dan Afara tidak pernah mengerti perasaan kedua putrinya, mereka begitu berambisi untuk menjadi pengusaha sukses namun lupa dengan semua kejamnya dunia bisnis.
Kak, lebih baik kita kabur dari rumah, aku tidak ingin tinggal di sini, biarkan kedua orang tua kita yang melunasi hutang-hutang mereka, ucap Caroline. Tapi apa yang akan terjadi kepada orang tua kita, Caroline? Avara yang bingung. Lalu, apa kakak mau menikah dengan pria tua itu? Apa kakak mau hidup membusuk bersama dia? Tanya Caroline yang membuat Avara semakin menangis. Lalu apa yang akan terjadi sama kita? Lalu bagaimana dengan kisah cintaku, Caroline? Tanya Avara. Lebih baik kakak kabur sama saja sama Jason, pergi yang jauh dari tempat ini. Aku juga akan pergi dari tempat ini, tempat busuk yang tidak pernah menganggapku sebagai anak, jawab Caroline. Dua gadis itu akhirnya sepakat untuk kabur dari rumah mereka dengan tujuan yang berbeda. Punya orang tua seperti penjahat saja, mereka seperti pemain judi saja. Saat mereka kalah taruhan, mereka menjadikan anak-anaknya sebagai jaminan, di dalam kamar kalau Caroline membawa beberapa barang yang sudah dipersiapkan. Dia harus segera pergi dari rumah itu juga, sedangkan Avara dia menelpon kekasihnya. Dia meminta sang kekasih untuk membawanya pergi jauh dari rumahnya. TUTT. Tiba-tiba ponsel Caroline bergetar, gadis itu melihat ponselnya, tertera di sana nama temannya, beberapa temannya sudah mempersiapkan segalanya agar Caroline bisa kabur. Oke. Kalau begitu rencananya sudah berjalan mulus. Aku harus pergi dari sini, Kak Avara juga harus segera pergi. Kalau kami tertangkap bisa-bisa kami dijadikan jaminan untuk pria tua botak menjengkelkan dan bau tanah. Caroline terus mengomel panjang lebar. Kedua orang tua Caroline masih berada di kamar mereka sangat bingung dengan keputusan yang harus mereka lakukan. Di tengah semua kebingungan itu seorang pria meminta anak buahnya untuk segera melakukan apa yang harus mereka lakukan. Pastikan gadis itu tidak kabur. Jika sampai gadis itu kabur dan kalian kehilangan dia, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup, ancam seorang pria kepada anak buahnya. Baik, Tuan, jawab beberapa pria. Sekitar 2 jam kemudian Caroline dan Avara mengendap-endap keluar dari rumah mereka. 30 menit perjalanan keluar dari rumah Avara sudah ditunggu oleh Jason kekasihnya. Dengarkan aku baik-baik, Kak, pergi sejauh mungkin, tinggalkan apapun yang berhubungan dengan orang tua kita. Aku juga ingin melupakan segalanya, melupakan orang tua yang sudah mempunyai pikiran untuk menjual anaknya, kesal Caroline. Kamu hati-hati ya. Avara akhirnya pergi meninggalkan Caroline bersama kekasihnya, sedangkan Caroline, dia sudah ditunggu oleh beberapa temannya. Sekarang, kita mau kemana Caroline? Tanya Ruhan yang sudah membawa pergi Caroline. Kabur dulu aja nggak usah tanya, jawab santai Caroline. Aku ini baru pertama kali membawa gadis kabur loh, masa kamu jawabnya begitu santai? Kalau aku ditangkap polisi bagaimana? Seru Ruhan yang terlihat bercanda dengan Caroline. Pasti nanti kalau ditangkapkan kita berdua, kok repot amat, jawab Caroline yang sudah menaiki motor bersama Ruhan. Sekarang kita mau kemana? Tanya Ruhan kembali. Ke tempat judi aja deh, jawab santai Caroline. Mau apa ke tempat judi? Ruhan kebingungan. Kita cari uang, jawab santai Caroline kembali. Kenapa kita cari uang di tempat judi? Memangnya kita mau mencuri di sana? Tanya Ruhan yang masih bingung. Kita main judi dulu, kalau menang nanti uangnya kita gunakan untuk kabur, kalau tidak menang ya, alamat kita cari persembunyian di sekitar sini saja. Caroline yang kemudian mengecek ponselnya. Di ponselnya ada beberapa teman julidnya yang selalu memberikan informasi-informasi yang sangat berguna. Kamu sekarang lagi di mana? Tanya teman perempuan Caroline. Aku lagi kabur sama Ruhan, jawab Caroline. Kenapa kabur? Tanya teman Caroline kembali. Habisnya mau dinikahin sama pria tua bau tanah, sebentar lagi nanti jadi janda, jawab Caroline yang terus membalas pesan dari temannya. Kok bisa gitu? Tanya kembali teman Caroline. Bisalah, buktinya aku kabur. Lalu, bagaimana kondisi Ruhan? Baik-baik sajalah, dia lagi nyetir sekarang. Kamu mau kemana? Tanya teman Caroline kembali. Mau ke tempat judi, mau cari uang. Cari uang kok ke tempat judi, cari uang itu kerja, masa ke tempat judi. Cari yang lebih gampang, kalau kerja gajinya 1 bulan aku nggak bisa nunggu lama-lama, ini kan lagi kabur cari uang yang gampang. Setelah menjawab pesan dari temannya Caroline mematikan ponselnya, dia tidak ingin orang tuanya melacak keberadaannya. Royal Casino. Di salah satu kasino Caroline dan Ruhan sudah masuk ke sana. Mereka sedang melihat-lihat tempat yang akan mereka tuju. Kita main kartu atau dadu? Tanya Ruhan yang melihat beberapa permainan di tempat itu. Kita coba satu persatu, jawab Caroline yang kemudian berjalan ke meja permainan. Kartu akan dimainkan oleh gadis itu,
Carolin memang terkenal sangat pandai memainkan beberapa permainan, sejak kecil dia sering sekali pergi ke beberapa tempat judi bersama pamannya dahulu. Karena sesuatu pamannya harus pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, hingga 10 tahun kemudian tak ada kabar dari pamannya. Keluarkan seluruh uangmu, pinta Carolin. Kenapa harus uangku? Tanya Ruhan. Kalau menang kita bagi dua, jawab Carolin. Kalau kalah, tanya Ruhan. Aku akan berhutang padamu, memangnya kapan aku pernah kalah judi? Tenang saja, julukanku adalah Dewi Judi, jadi aku pasti akan mengambil banyak uang dari sini. Setelah itu aku akan kabur ke tempat yang jauh, jawab Carolin yang kemudian mulai taruhan. Satu persatu permainan dicoba oleh Carolin, dia menatap beberapa kartu yang ada di tangannya. Blackjack, oke aku menang. Carolin kemudian meletakkan kartunya. Beberapa kali dia memenangkan permainan di meja judi. Geledah gadis ini, kemungkinan dia main curang, pinta salah satu bandar yang meminta anak buahnya untuk menggeledah Carolin. Satu pekerja wanita menggeledah tubuh gadis itu, alhasil tidak ada kecurangan yang dilakukan olehnya. Aku ini bukan penjahat ya, jadi jangan samakan aku dengan mereka. Carolin tersenyum menghina kepada beberapa orang yang sudah dia kalahkan. Bagaimana mungkin gadis kecil ini bisa memenangkan permainan berulang kali? Ucap beberapa pemain yang telah kalah. Setelah puas di meja itu, Carolin berpindah ke meja judi dadu. Lebih baik kita pergi dari sini, kamu kan sudah menang banyak, cukup untuk biaya hidupmu ketika melarikan diri. Ruhan berusaha mengajak Carolin pergi. Cukup untuk 1 atau bulan, setelah itu kamu menyuruh aku mengemis. Aku pergi tanpa membawa ijazah dan lain sebagainya. Kamu kira aku akan diterima di kerja di mana? Carolin yang kemudian meletakkan uangnya di meja judi. Taruhan yang dilakukan oleh dia kali ini lumayan besar. Jika aku menang kali ini akan kupastikan aku akan langsung pergi dari sini. Carolin yang tersenyum begitu bahagia. Nona, kamu pilih besar atau kecil? Tanya bandar. Besar, jawab Carolin yang begitu yakin. Ketika dibuka penutup dari kotak dadu benar adanya, ternyata itu angka besar. Carolin memenangkan permainannya kembali. Ayo kita pergi, ajak Ruhan. Jangan banyak bicara, 1 kali lagi, jawab Carolin yang kemudian meletakkan 3 kali lipat uangnya. Mampus kalau kalah, kamu akan jadi gembel. Ruhan menatap tumpukan uang yang ada di meja judi. Tenang saja, pasti menang, jawab Carolin yakin. Di lantai 2 seorang pria terus menatap gadis muda yang sudah berada kasino miliknya, dia terus tersenyum melihat gadis muda itu memenangkan begitu banyak uang. Dia begitu pandai, begitu terampil, bahkan dia mempunyai keberuntungan yang sangat luar biasa. Tahan gadis itu agar tidak pergi, pinta seorang pria. Baik tuan, jawab anak buah si pria. Uang yang dihasilkan oleh Carolin sangat fantastis, mungkin untuk biaya hidup 1 tahun itu cukup jika dia tidak berfoya-foya. Ayolah gadis nakal, cepat kita pergi dari sini, kalau sampai ayahmu bisa melacak kamu, pasti mereka akan menangkapmu, katanya kamu tidak mau menikah dengan pria bau bongkot. Ruhan terus mengomel panjang lebar. Iya kamu ini seperti trio julid aja, mereka selalu memarahiku. Carolin yang kemudian mengambil seluruh uangnya. Ayo kita tukar uang ini, setelah itu kita pergi, ajak Carolin yang kemudian memasukkan uang itu. Beberapa koin akan ditukar, nilai yang begitu fantastis itu akan dia bawa pergi kabur entah kemana. Ketika Carolin dan Ruhan hendak pergi, tiba-tiba saja beberapa pria langsung mencegat mereka, menghentikan mereka yang akan pergi dari sana. Maaf ya tuan-tuan, bisa minggir sebentar enggak? Saya mau pergi. Carolin mencoba untuk pergi dari tempat itu. Maaf nona, kalian tidak boleh pergi dari sini, jawab beberapa pria yang sudah menghentikan Carolin. Memangnya apa yang aku lakukan? Aku kan tidak melakukan kesalahan apapun. Tanya bingung Carolin kepada beberapa pria itu. Bos kami ingin berbicara denganmu, nona, jawab si pria. Memangnya apa kesalahan kami? Tanya Ruhan. Bos kami hanya ingin berbicara dengan nona ini, jawab si pria. Maaf ya, aku ini sedang terburu-buru, aku tidak bisa meladeni kalian. Carolin yang kemudian mendorong kasar tubuh beberapa pria itu, ketika dia hendak pergi beberapa pria itu menarik tubuhnya hingga membuatnya ikut tertarik. Lebih baik kamu ikut kami, pinta seorang pria. Kalian ini kenapa sih, sudah dibilang aku ini lagi terburu-buru. Dengar tidak sih? Carolin mulai marah karena dia ditarik oleh pria-pria itu. Tidak, lebih baik kita pergi dari sini, Carolin, kita kan tidak melakukan kesalahan apapun. Ruhan yang kemudian melindungi Carolin. Karena 2 orang yang tidak mau mengikuti apa kata mereka,
Akhirnya beberapa pria yang ada di kasino itu langsung menghentikan Caroline. BUGG, BUGG. Karena kesal dari tadi dihentikan, Caroline langsung menendang dan menghajar beberapa pria itu. Aku sudah bilang kan aku ini sedang terburu-buru. Kesal Caroline.